teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yulia Angelina Napitupulu. Saya mahasiswi PGSD FKIP Unri tahun angkatan 2020. Video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran udara. Nah, video ini saya buat sebagai bahan edukasi atau bahan ajar dan juga sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari. Semoga bermanfaat. Sebelum membahas tentang pencemaran udara, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu udara. Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Oksigen yang ada pada udara dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan yang memproses karbon dioksida menjadi oksigen. Ketinggian permukaan bumi tentu akan berpengaruh pada kondisi udara. Semakin tinggi permukaan dan semakin tinggi permukaan serta semakin dekat terhadap lapisan troposfer, maka udara akan semakin berkurang. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara primer, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Di Indonesia, penyebab pencemaran udara sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Selain itu, pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia dan sumber alami. Contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara yaitu seperti industri, pembakaran seperti pembakaran hutan, dan gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC. Sedangkan untuk sumber alami yang dapat menyebabkan pencemaran udara yaitu gunung berapi, kebakaran hutan, dan denitrifikasi. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang zat pencemaran udara atau polutan. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa zat pencemar atau polutan. Tiap jenis polutan memiliki bahaya yang dapat berujung pada kematian. Bahaya dari masing-masing zat pencemaran udara adalah yang pertama, karbon monoksida. Asap kendaraan merupakan sumber utama karbon monoksida di perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 60% polusi udara di Jakarta disebabkan karena benda bergerak atau transportasi berbahan bakar solar, terutama berasal dari angkutan umum. Formasi CO merupakan fungsi dari rasio kebutuhan udara dan bahan bakar dalam proses pembakaran di dalam ruang bakar mesin diesel.
Pencampuran yang baik antara udara dan bahan bakar terutama terjadi pada mesin yang menggunakan turbocharged. Ini merupakan salah satu strategi meminimalkan emisi CO. Karbon monoksida yang meningkat di berbagai perkotaan dapat mengakibatkan turunnya berat janin, berpotensi meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak. Karena itu, strategi penurunan kadar karbon monoksida akan tergantung pada pengendalian emisi seperti penggunaan bahan bakar katalis yang mengubah bahan CO2 menjadi karbon dioksida. Penggunaan bahan bakar terbarukan rendah polusi juga dapat menjadi solusi mengatasi masalah pencemaran udara. Karbon monoksida adalah gas yang bersifat membunuh makhluk hidup masuk manusia. Gas CO akan mengganggu pengikatan oksigen atau O2 pada darah karena CO lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan oksigen. Darah yang tercemar oleh CO pada kadar 70% hingga 80% dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, gas karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas sumber pencemaran udara yang mampu meningkatkan suhu pada suatu lingkungan sekitar. Fenomena ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Temperatur udara di daerah yang tercemar CO2 akan naik. Dengan demikian, suhunya menjadi semakin panas dari waktu ke waktu seperti yang dialami DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena CO2 akan berkonsentrasi dengan zat organik, debu, dan titik-titik air. Pencampuran ini membentuk awan yang dapat ditembus cahaya matahari, namun tidak dapat dilepaskan kembali melewati awan tersebut. Keadaan seperti ini mirip dengan kondisi rumah kaca tanpa ventilasi udara. 2000 years later. Zat pencemaran udara lainnya seperti CFC atau klorofluorokarbon ialah suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin yang diproduksi secara derivat volatif dari metana, etana, dan propana. Mereka juga dikenal dengan nama merek DuPont Freon. Perwakilan kelompok senyawa ini yang paling umum adalah diklorodifluorometana. Banyak CFC telah banyak digunakan sebagai refrigeran, propelan, atau dalam aplikasi aerosol dan pelarut. Karena CFC berkontribusi terhadap penipisan ozon di atmosfer atas, pembuatan senyawa tersebut telah dihapuskan di bawah protokol Montreal dan diganti dengan produk lain seperti hidrofluorokarbon. Yang keempat yaitu radikal bebas, adalah molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya, atau merupakan hasil pemisahan homolitik suatu ikatan kovalen. Akibat pemecahan homolitik, suatu molekul akan terpecah menjadi radikal bebas yang mempunyai elektron tak berpasangan. Elektron memerlukan pasangan untuk menyeimbangkan nilai spinnya, sehingga molekul radikal menjadi tidak stabil dan mudah sekali bereaksi dengan molekul lain, membentuk radikal baru. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultraviolet, zat pemicu radikal dalam makanan, dan polutan lain. Penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas bersifat kronis, yaitu dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyakit tersebut menjadi nyata. Contoh penyakit yang sering dihubungkan dengan radikal bebas adalah serangan jantung, kanker, katarak, dan menurunnya fungsi ginjal. Untuk mencegah atau mengurangi penyakit kronis karena radikal bebas diperlukan antioksidan. Yang terakhir yaitu senyawa organik mudah menguap atau bahasa Inggris volatile organic compounds, disingkat VOC, yaitu senyawa organik yang memiliki tekanan uap yang tinggi pada suhu ruangan. Tekanan uap tinggi senyawa tersebut disebabkan oleh titik didihnya yang rendah. Contohnya formaldehida yang menguap dari cat memiliki titik didih sebesar min 19 derajat. Terdapat berbagai jenis senyawa organik mudah menguap termasuk senyawa yang dibuat oleh manusia atau yang ada di alam. Beberapa senyawa organik mudah menguap dapat merusak kesehatan atau lingkungan. Senyawa organik mudah menguap yang dibuat oleh manusia diatur oleh hukum.
Senyawa organik mudah menguap yang merugikan biasanya tidak beracun, tetapi berdampak jangka panjang. Namun penelitian mengenai senyawa organik mudah menguap dan dampaknya sulit dilakukan karena konsentrasinya yang rendah dan gejala penyakit yang disebabkan olehnya muncul secara perlahan. Selanjutnya, ciri-ciri udara yang tercemar. Adapun ciri-ciri udara yang tercemar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kadar karbon dioksidanya tinggi. Saat menghirup udara yang baik, kita akan merasa segar karena kandungan oksigennya yang tinggi. Tetapi, saat menghirup udara yang tercemar, kita akan merasa sesak napas karena kadar karbon dioksidanya sangat tinggi. Yang kedua, berwarna. Udara yang baik tidak dapat dilihat karena tidak berwarna. Tetapi jika sudah tercemar, udara tersebut akan berwarna hitam keabu-abuan karena mengandung zat-zat polutan berbahaya yang bercampur dengan oksigen. Yang ketiga, berbau. Udara yang segar tidak akan memiliki bau dan tidak akan menyesakkan napas saat dihirup. Tetapi lain halnya dengan udara yang tercemar. Saat dihirup, udara tercemar akan menyesakkan napas dan berbau. Tidak sedap karena mengandung zat-zat polutan berbahaya. Yang keempat, pengap. Saat merasa pengap, berarti kita sedang berada di lingkungan yang udaranya tercemar. Udara yang pengap ditandai dengan meningkatnya suhu karena adanya gas hasil pembakaran yang bercampur dengan gas pembuangan. Yang kelima, menyebabkan iritasi mata. Biasanya saat berada di lingkungan yang udaranya tercemar, mata akan menjadi merah. Hal ini terjadi karena udara mengandung zat-zat polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara menyerang berbagai sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi. Berikut ini adalah dampak pencemaran udara terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama, dampak kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Di Indonesia, kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara di perkotaan. Menurut World Bank, dalam waktu 6 tahun sejak 1995, terdapat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebesar hampir 100% yang menyebabkan menghasilkan emisi gas buang yang buruk. Hal ini mengakibatkan perawatan yang kurang memadai ataupun penggunaan bahan bakar kualitas yang buruk. Yang kedua, dampak ekonomi. Hasil kajian Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun. Jumlah ini akan meningkat mencapai 4, triliun pada tahun 2015. Selanjutnya, dampak sosial. Akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat. Setiap hari harus melihat dan menghirup asap. Akibatnya, aktivitas sosial menjadi terhambat. Yang keempat, dampak pada pendidikan. Dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir, terhambat pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, dampak terhadap pertanian. Pencemaran udara sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Kurangnya lahan hijau, tempat pohon melakukan fotosintesis karena dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Tanaman juga akan rawan terkena penyakit. Penyakit tersebut antara lain klorosis, nekrosis, dan ini menyebabkan sirkulasi udara sehat berkurang. Udara menjadi kotor sehingga tidak baik untuk dihirup. Selanjutnya, terjadinya hujan asam. Tingkat keasaman normal air hujan adalah 5,6. Polusi udara akibat SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak hujan asam ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam juga melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Selanjutnya, efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan NO2 di lapisan troposfer. Keseluruhan gas ini menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Dampak dari pemanasan global tersebut antara lain pencairan es di kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim, perubahan siklus hidup, dan flora fauna.
Yang terakhir yaitu kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer merupakan pelindung alami bumi. Lapisan ini berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya. Hal ini menyebabkan terbentuknya lubang-lubang pada lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar UVB matahari tidak terfilter. Akhirnya dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman. Selanjutnya, penanggulangan pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Solusi tersebut yaitu yang pertama, gunakan moda angkutan umum. Mendorong diri sendiri dan masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum akan menurunkan tingkat polusi udara. Yang kedua, hemat energi. Matikan kipas angin, lampu, penyejuk udara saat Anda berpergian keluar. Sejumlah besar bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan listrik. Dengan mengurangi pemakaian listrik, berarti kita turut mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menyelamatkan udara. Yang ketiga, pahami dan praktek konsep reduce, reuse, dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda. Anda mungkin saja dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk hal lain, misalnya menghasilkan kerajinan. Bahkan, Anda bisa menghasilkan uang dari sampah didaur ulang. Yang terakhir, gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Teknologi energi terbarukan ramah lingkungan seperti matahari, angin, dan panas bumi semakin mutakhir. Pemerintah berbagai negara telah memberikan hibah kepada konsumen yang tertarik untuk memasang panel surya untuk rumah mereka. 2,000 years later. Penanggulangan lain yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara yaitu yang pertama, merawat mesin kendaraan secara rutin. Siapa sangka bahwa mesin kendaraan yang tidak terawat dapat memicu munculnya asap berlebih pada kendaraan. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dan berkala lebih berisiko mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesinnya yang bermasalah serta oli yang tidak pernah diganti. Oleh karena itu, selalu jadwalkan perawatan mobil setiap waktunya. Selanjutnya, berjalan kaki atau bersepeda. Bagi Anda yang memiliki tempat tinggal dekat dari kantor atau ingin ke suatu tempat yang jaraknya dekat, tidak ada salahnya jika berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi, kedua aktivitas fisik ini juga mampu membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Tidak hanya itu, baik jalan kaki atau naik sepeda mampu menurunkan tingkat stres yang seringkali dialami oleh para pekerja kantoran. Yang selanjutnya, membuat taman di halaman rumah. Salah satu cara untuk menekan pencemaran udara di Jakarta yaitu membuat taman di halaman rumah. Aktivitas ini akan membuat udara di sekitar rumah terasa lebih segar. Bagi Anda yang tidak mempunyai lahan yang luas, sistem berkebun dengan cara hidroponik pun bisa menjadi solusi. Ketika semua orang melakukan hal ini di rumahnya, maka bukan tidak mungkin kualitas udara akan membaik dan setiap orang pun bisa beraktivitas dengan tenang. Selanjutnya, pengolahan daur ulang penyaringan limbah asap industri. Langkah lain yang dapat dilakukan untuk penghijauan yaitu melangsungkan proses fotosintesis dan juga tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan serta melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang terakhir yaitu menanam tanaman anti polutan. Tanaman seperti tanaman lidah mertua dan lidah buaya merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya membuat udara di sekitarnya menjadi lebih sejuk dan dapat menghilangkan zat berbahaya. Kedua tanaman tersebut merupakan tanaman anti polutan yang memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari, khususnya menghasilkan kualitas udara yang baik. Banyak manfaat yang akan dapat kita peroleh jika kita rajin menanam tumbuhan yang sehat, sebab tumbuhan tersebut dapat menjaga udara di sekitar tempat tinggal kita karena tumbuh-tumbuhan tersebut mampu menyerap polutan di sekitar serta menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia. Demikian penjelasan saya tentang pencemaran udara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Bye.